kita akan masuk ke materi buku besar yang merupakan lanjutan dari jurnal umum. Karena pada tahap pencatatan itu ada dua tahapan. Yang pertama mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, dan yang kedua akan kita pindahkan ke buku besar. Pemindahan dari jurnal umum ke buku besar disebut dengan posting atau pemindah bukuan. Nah, apa itu buku besar? Buku besar itu merupakan tempat mencatat akun-akun yang sejenis yang telah dicatat ke dalam jurnal. Yang fungsinya adalah untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terpisah dan terperinci. Bentuk buku besar itu ada 3 bentuk. Yang pertama, ada bentuk 2 kolom atau yang disebut dengan bentuk T. Ya, T ini di sebelah kiri ini debit, di sebelah kanan ini kredit. Jadi dia dua, satu di kiri, satu di kanan. Bentuk kedua adalah bentuk 3 kolom. Ya, bentuk 3 kolom itu dia sejajar ke kanan. Yang mulai dari tanggal, keterangan, debit, kredit, saldonya satu tempat. Saldo apakah dia debit atau kredit. Bentuk ketiga adalah bentuk 4 kolom. Bentuk 4 kolom ini terdiri dari tanggal, keterangan, debit, kredit. Saldonya langsung 2, saldo debit sekaligus saldo kredit. Itu bentuk buku besarnya. Bagaimana cara pemindahan dari jurnal ke buku besar? Atau bagaimana prosedurnya atau langkah-langkahnya posting? Pertama adalah pindahkan tanggal yang ada dalam jurnal itu ke kolom tanggal yang ada pada buku besar yang sesuai. Yang kedua, tuliskan penjelasan jurnal pada kolom keterangan buku besar. Ini pun kalau ada. Biasanya ini penjelasan jurnal ini sudah ditiadakan. Yang ketiga, tuliskan halaman jurnal pada kolom referensi buku besar. Nah, biasanya di atas jurnal itu ada kolom, ada halamannya. Nah, itulah kita lakukan. Misalnya halaman 1 pindahkan ke buku besar itu halaman 1 atau J1. Yang keempat, tuliskan kode buku besar pada kolom ref jurnal. Nah, ini ada kode-kodenya. Setiap buku besar itu ada kode rekeningnya. Nah, itu kita pindahkan. Setelah kita pindahkan dia dari jurnal, maka harus diisi pada kolom ref jurnal. Yang kelima, pindahkan jumlah uang yang ada pada jurnal ke kolom jumlah buku besar yang sesuai. Maksudnya kalau ada jumlah uangnya, kalau misalnya di kasnya 1 juta, pindahkan ke buku besarnya 1 juta juga, sesuai dengan kolomnya. Yang keenam, bila menggunakan buku besar yang berbentuk 3 kolom atau 4 kolom, hitunglah saldonya dengan membandingkan saldo dengan jumlah terbaru. Dengan rumus, kalau saldonya tadinya di debit, maka dia akan masuk di debit. Nah, maka tambahkanlah saldonya. Jadi debit dengan debit ditambah, kredit dengan kredit ditambah, debit dengan kredit dikurang, kredit dengan debit dikurang. Nah, itu prosedur pemindahannya. Nanti akan kita coba untuk membuatnya. Nah, kelanjutan dari itu kemarin seperti yang sudah Bapak tugaskan kemarin, membuat jurnal umum dari transaksi yang sudah ada. Ini kita lihat ya, ini yang sudah dikirim pada pertemuan pertama. Ini kita lihat dulu, kita cek kembali jurnalnya sudah benar atau belum. Ini ya. Tanggal 2, Tuan Andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan sebesar 14.500. Jadi kita catat dia ke dalam jurnal. Kas di debit 14.500 dan modal Tuan Andi di kredit 14.500. Seperti ini ya. Ini dia.
Tanggal 5 di sewa gedung, ya dibayar sewa gedung. Pembayar sewa gedung sebesar 1.500. Kita catat dalam jurnal dengan beban sewa di debit dan kas di kredit 1.500.000. Nah, jadi selengkapnya transaksi berikutnya adalah tanggal 7. Karena modal dirasa kurang, maka perusahaan melakukan pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Nah, pengaruhnya adalah dia akan menambah kas. Kas bertambah sebesar 5 juta dan utang bank akan bertambah di kredit 5 juta. Ingat ya rumusnya yang di atas kemarin. Harta itu bertambah di debit, berkurang di kredit, utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Jadi ada kebalikannya. Kemudian tanggal 11, kita lihat di tanggal 11 ya, tanggal 11 itu dibayar iklan secara tunai. Maka dia akan muncul beban iklan di debit 3.600.000 dan kas di kredit 3.600.000. Kemudian tanggal 12 dibayar asuransi dan gaji masing-masing senilai 500.000 dan 700.000 dibayar. Maka lihat, beban asuransi di debit 500.000, beban gaji di debit 700.000, maka dia dikeluarkan dari kas sebesar 1.200.000. Tanggal 15, dibeli perlengkapan kantor dari toko maju sebesar 650.000 dan dibayar tunai. Nah, yang tambah adalah berupa perlengkapan. Perlengkapan kantor di debit 650.000 dan kas di kredit 650.000. Tanggal 19 diterima pendapatan servis sebesar 500.000, maka dia akan kita catat dengan kasnya bertambah di debit 500.000 dan pendapatan servis di kreditnya 500.000. Tanggal 22 telah diselesaikan servis sebesar 2 juta dan baru diterima tunai 500.000. Nah, kita terima tunai berarti dia akan menambah ke kas sebesar 500.000, sisanya berupa piutang usaha 1.500.000 dan di kredit adalah pendapatan servis sebesar 2 juta. Tanggal 23 dibayar utang kepada kreditur sebesar 400.000. Dibayar utang berarti akan mengurangi jumlah utang, maka dia utang akan berkurang di debit sebesar Rp400.000 dan akan mengurangi jumlah kas sebesar Rp400.000 di kredit. Tanggal 25 diterima dari debitur sebagai tagihan. Diterima berarti dia tanggal 25 akan menambah kas sebesar 600 dan piutang usaha di kredit 600. Tanggal 27 dibayar gaji pegawai 1 juta dan beban listrik air sebesar 500.000. Kita catat ke dalam jurnal tanggal 27, maka yang dibayar adalah pertama beban gaji bertambah di debit 1 juta, beban listrik dan air di debit juga 500.000, kemudian kasnya di kredit sebesar 1.500.000. Karena tanggal 27 ada 2, kita lihat tanggal 7 yang kedua. Nah, tanggal 27 yang kedua diterima pekerjaan servis sebesar 4 juta dan diterima tunai sebesar 3 juta sisanya kemudian. Nah, ini kita lihat apa pengaruhnya ke dalam jurnal itu. Maka dia kasnya yang kita terima tunai tadi sebesar 3 juta bertambah di debit. Kemudian piutang usaha sisanya yang dari 4 juta itu 1 juta bertambah juga di debit sebesar 1 juta dan pendapatan servis tetap di kredit sebesar 4 juta. Itu tanggal 27 yang kedua. Tanggal 28 perusahaan melakukan beberapa pembayaran berupa pembayaran kepada kreditur Rp100.000, pembayaran gaji pegawai Rp900.000. Nah, kita lihat jurnalnya tanggal 28. Nah, kita lihat utang usaha di debit 100.000, beban gaji di kredit di debit 900.000,
dan kas di kredit 1 juta. Ya, tanggal 28-nya utang usaha di debit 100, beban gaji 900, dan kasnya di kreditnya 1 juta. Tanggal 29, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar Rp150.000. Diambil uang. Nah, maka dia diambil uang berarti akan ada prepay. Namanya prepay ya, ke pengambilan pribadi. Tuan Andi, Rp150.000 di debit. Karena dia ambil dari kas, maka kasnya berkurang di kredit sebesar Rp150.000. Itu tanggal 29. Tanggal 30, dibayar angsuran pertama ke bank dengan perincian sebagai berikut. Pokok pinjamannya Rp500.000, beban bunganya Rp10.000, jumlahnya Rp510.000. Maka akan kita catat dengan utang banknya berkurang 500 karena sudah kita bayar, berkurang di debit, karena utangnya itu berkurang di debit, kemudian beban bunga akan bertambah atau meningkat dari Rp10.000 di debit, dan kita kurangi dari kas besar Rp510.000. Itulah jurnal dari pencatatan transaksi yang kita kerjakan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita mau buku besarnya. Bagaimana cara pemindahan ke buku besar? Kemarin kan sudah dibuat ini ya. Untuk buku besar itu kita buka. Buku besarnya pertama adalah kas, utang usaha, perlengkapan kantor, utang usaha, utang bank, modal Tuan Andi, prepay Tuan Andi, pendapatan servis, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban listrik, air, serta ada beban bunga. Inilah yang kita buka. Bukalah buku besarnya. Untuk kali ini kita coba dengan berbentuk yang 4 kolom. Ini 4 kolomnya ya. Ini. Seperti ini dia. Jadi membuka buku besarnya sebanyak yang tadi, sudah dengan penjuluk yang di atas tadi. Nah, bagaimana prosedurnya yang tadi, pemindahannya kita lihat. Ini jurnalnya tanggal 2 ini. Tadi tanggal 2 jurnalnya adalah kas di debit 14.500.000. Kemudian di kredit modal utuhan Andi 14 juta. Kita pindahkan ini ya. Pindahkan yang kas ini di debit ke buku besar kas di debit. Kita lihat. Nah, ini. Maka tanggal 2 kita pindahkan dia ke kolom debit Rp14.500.000. Dia langsung ke saldo. Karena tadi belum ada, maka dia langsung. Jadi Rp14.500.000 ini langsung menjadi saldo yang pertama. Itu yang Rp14.500. Nah, rep 1 ini diambil dari halaman jurnal 1 ya, ini ya. Halaman jurnal 1. Nah, kita pakai ini. Nomor kode buku besar kita pakai kas 101. Maka kalau dia sudah kita pindahkan, maka kita isi di sini dia ini. Di jurnal umum yang tadi. Kasnya kode 101. Ini seharusnya halamannya ada halaman 1 sini, halaman jurnal ini. Nah, yang kedua, kita lihat di kredit modal Tuan Andi. Ini juga kita pindahkan ke buku besar modal Tuan Andi di kredit. Kita lihat ke buku besar ini. Maka tanggal 2 Oktober pada halaman jurnal 1, rep 1 masih halaman 1, kita isi dia di kredit ini. Rp14.500.000. Karena tadi belum ada saldonya, itu langsung pindah ke kolom saldo di kredit Rp14.500.000. Itu untuk tanggal 2. Nah, selanjutnya kita lihat ke tanggal 5. Tanggal 5. Di tanggal 5 jurnalnya adalah beban sewa di debit 1.500.000 dan kas di kredit 1.500.000. Kita lihat, kita akan pindahkan ke buku besar beban sewa di debit. Nah, tanggal 5 kita pindahkan dia ke kredit, ke debit Rp1.500.000. Ya, saya ulang ya. Dipindahkan ke debit Rp1.500.000 ini yang tadi ini. Ini kolom halaman 1 jurnalnya. Dan saldonya langsung yang tadi ini ya. Ini belum ada tadi saldo, maka dia langsung 1.500.000. Saldonya di sini juga 1.500.000 di debit. Di kredit tadi adalah kas. Nih. Kas. Maka kita pindahkan ke buku besar kas yang tadi. Ini.
Yang tadi ini kas. Kita pindahkan ke buku besar kas tanggal 5. Referensinya adalah halaman 1 di posisi kredit di sini ya, di kredit. Nah, tadi saldonya kan di debit. Kalau saldonya tadi debit 14.500.000, di sini ada di kredit harus dikurangkan karena D dengan K dikurangkan. Maka 14.500.000 kurang 1.500.000 sisanya adalah atau saldonya adalah 13 juta. Jadi jangan diisi di kredit ya. Jadi tetap saldonya hanya satu, apakah di debit atau di kredit. Jadi kalau dia tadi 14.500.000 kurang 1.500.000, maka saldonya menjadi 13 juta rupiah. Itu untuk tanggal 5. Tanggal 7, nah kita lihat kepada dia, ini tidak akan seluruhnya kita kerjakan, nanti kerja sendiri. Tanggal 7, kasnya di debit 5 juta, utang banknya di kredit 5 juta. Kita pindahkan juga ke buku besar kas. Coba kita lihat kasnya. Nah, maka buku besar kas, kita lihat tanggal 7, akan bertambah di debit sebesar 5 juta. Nah, tadinya kan saldonya ini di debit. Jadi saldonya tadi debit tinggal 13, masuk lagi 5 juta, maka ditambahkan menjadi 18 juta. D dengan D ditambahkan. Tanggal 7. Di kredit tadi adalah utang bank. Maka kita pindahkan dia ke buku besar utang bank. Ini tanggal 7 Oktober, masih dari halaman 1 tadi, jurnal halaman 1, kita isi pada posisi kredit sebesar 5 juta. Sekaligus menjadi saldo awal pada utang bank. Ini langsung angkat ke sini karena tadi belum ada saldonya. Itu untuk tanggal 7. Nah, kemudian tanggal 11. Tanggal 11 adalah beban iklan di debit 3.600.000 dan kas di kredit 3.600.000. Nah, kita pindahkan dia ke beban iklan 3.600.000. Kita lihat bagaimana caranya pemindahannya. Nah, ini tanggal 11. Ini diambil dari jurnal halaman 1. Tadi posisinya di debit ini 3.600.000, langsung sekaligus menjadi saldonya 3.600.000 ya. Ini dia. Di kreditnya adalah kas. Kita lihat di kredit tadi kas tanggal ini kas. Maka kita bedakan juga ke buku besar kas. Tanggal 11 ini. Tanggal 11 kita catat dia di kredit. Ini halaman 1 masih tetap 3.600.000. Nah, tadi saldonya sebelum tanggal 11, tanggal 7 tadi kan saldonya di debit 18 juta. Maka kurangi dengan 3.600.000, maka saldonya tetap berada di pada debit 14.400.000 rupiah. Nah, itu cara pemindahan dari jurnal ke buku besar. Jadi di saldo itu hanya satu, apakah debit apa kredit. Nah, jadi artinya kalau misalkan di sini tadi saldonya 500, misalnya di sini 500, masuk lagi dari debit misalnya 500, ini seperti ini, maka sekarang saldonya menjadi 1 juta. Ini aja, seperti ini dia caranya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya juga sama dengan perlengkapan kantor, ini contohnya perlengkapan kantor ya. Iya. Kita coba misalnya di utang usaha ya, supaya lebih jelas lagi. Di utang usaha misalnya ini, kalau dia tadi saldonya misalnya ini 1 juta, masuk dia di sini, maka kita akan bedakan dia menjadi saldo juga di sini 1 juta. Kalau sekiranya masih masuk lagi nanti berikutnya ada misalnya 500.000 di kredit, maka saldonya tetap 1.500.000. Jadi dia tetap ditambahkan karena dia sama-sama di kredit. Begitu cara pemindahan dari jurnal ke buku besar. Mari kita berlatih karena masih ada beberapa yang harus dipindahkan. Yang kita pindahkan bersama tadi hanya sampai tanggal 11. Berarti tugas kalian adalah mengerjakan mulai dari tanggal 12 sampai ke tanggal 30. Demikian untuk dikerjakan. Kalau ada kesulitan yang dihadapi dalam hal pengerjaan dari jurnal ke buku besar, kita masih bisa
bertanya dan bisa langsung di japri ke saya. Sekian dan